Jadi pertanyaan, mengapa sih kita mesti membela Palestina dalam hal ini? Karena orang kemudian kalau di Indonesia lebih banyak menghubung-hubungkan dengan persoalan agama. Padahal kita tahu sebenarnya Palestina itu sendiri juga tidak mungkin Islam. Bahkan saya teringat kan istri dari ketua Yasser Arafat, Suhail Arafat itu kan juga Kristen kan. Oke, silakan Bung Rocky. Yaitu yang masuk ke Indonesia akhirnya adalah soal agama tuh, bukan lagi soal pelanggaran hak asasi oleh Israel itu. Dan seolah-olah isu Palestina itu hendak dikaitkan dengan masa lalu. Karena Israel menuntut tanah perjanjian itu yang ada di dalam kitab-kitab suci. Ya kalau itu terjadi, semua orang juga bisa tuntut hal yang sama. Kalau Israel mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu itu diperjanjikan, ya tapi itu adalah soal teologi. Sementara dunia tumbuh secara ekologis, secara sosiologis itu. Nanti misalnya jalan pikiran yang sama bisa dianggap bahwa keturunan Raden Wijaya, keturunan Gajah Mada berhak atas Asia Tenggara karena ada Sumpah Palapa yang bahkan melampaui Nusantara tuh. Jadi kita mau kembalikan bahwa Israel itu punya doktrin yang dulu saya pelajari itu waktu saya masih mahasiswa hubungan internasional, disebut land for peace itu. Jadi kalau mau berdamai mesti ada soal tanah. Sehingga kalau orang tanya kok kenapa Menteri Pertahanan Israel itu kadang-kala satu menteri dengan Menteri Pertanahan. Karena bagi Israel tanah itu adalah hidup mati itu. Karena itu Menteri Pertanahannya itu jauh lebih penting daripada Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan di Israel itu. Dan ini yang kemudian jadi soal. Karena Israel justru hendak menghalangi orang Palestina untuk punya tanah juga tuh. Dan orang Palestina akhirnya terlantar. Padahal orang Israel juga tadinya eksodus. Dan kemudian karena Perang Dunia Kedua lalu dapat lagi tanah di situ. Kemudian klaimnya makin besar. Tapi klaim itu bukan lagi klaim dasarnya agama, tapi klaim karena kekuasaan membesar. Nah itu yang saya anggap bahwa Benjamin Netanyahu jadi tokoh yang kemudian kontroversial, bahkan dianggap sebagai otoritarian itu, sebagai seorang yang otoriter. Kemarin saya terangkan bahwa seorang intelektual Israel bahkan yang paham tentang sejarah Israel menganggap bahwa, namanya Yuval Noah Harari, menganggap bahwa berlebihan kelakuan politik dari Benjamin Netanyahu itu. Dulu masih ada kesempatan orang mencari perdamaian ketika Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri. Karena itu pada waktu itu ada upaya menyelesaikan soal Israel Palestina di Camp David, macam-macam itu. Tapi perkembangan terakhir ada semacam upaya untuk memprovokasi soal konflik tanah di Israel itu dengan sinyal-sinyal agama. Nah provokasi itu yang masuk ke Indonesia tuh. Padahal kita ingin agar supaya Israel tunduk pada hukum internasional, bahwa dia melakukan agresi itu jelas dia melakukan agresi itu. Jadi kita lihat itu kekerasan di Israel itu harus kita lihat sebagai penghinaan terhadap humanity itu. Jadi ini bukan soal agama, tapi ini agresi yang dilakukan oleh sebuah negara yang merasa adikuasa kendati kecil karena di backup oleh negara-negara besar kan, termasuk beberapa negara Arab yang akhirnya harus berbaik-baik dengan Israel supaya dapat izin membeli senjata Amerika. Jadi di belakang konflik Palestina ada perdagangan senjata yang dasarnya adalah adu kapital. Siapa yang punya uang dia bisa punya senjata. Bukan soal agama di situ tuh. Kita mesti kembalikan pada setiap kekuasaan yang berlebih dia akan obsesif gitu kan. Nah, bahwa ada backup Amerika itu karena pertimbangan geopolitik. Bahwa kemudian negara-negara, kan aneh, beberapa negara Arab yang moderat justru pro Israel kan, padahal itu Islam itu, karena kepentingan politik. Jadi kita mesti pahami itu tuh, supaya tidak berimbas ke Indonesia seolah-olah itu soal hidup mati, soal agama tuh.